Oke, mungkin saya akan mulai pertama-tama mengenai perjalanan diri saya ya. Dulu saya tinggal di Belanda, 4 tahun kuliah di universitas, mendapatkan gelar Bachelor of Economics, dan 3 tahun terakhir bekerja sebagai data analis di Amsterdam. Dari tahun pertama sampai tahun ke-6, everything is pretty much normal. Ya, saya hidup, bermain, dan makan seperti orang lainnya. Tapi pada akhir tahun ke-6, sesuatu berubah. Ya, saya mulai tidak mau ketemu orang, tidak mau keluar rumah, sering cemas, tidur nyenyak di malam hari menjadi sangat sulit. Ya, ini berlangsung kurang lebih selama 8 bulan. Saya mencoba menganalisa kurang lebih apa yang sedang terjadi. Ya. Di satu sisi memang saya sedang tidak menyukai pekerjaan saya, jadi mungkin itu menjadi faktor. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang mudah untuk diubah, karena saat itu Belanda sedang resesi. Kemudian saya berpikir kembali, dan faktor kedua adalah tentang pola makan saya. Selama 25 tahun pertama, memang saya tuh adalah pemakan segalanya. Ya. Dari ayam, daging, terutama daging olahan, saya suka sekali. Chips kemasan, mie instan, minuman manis, roti manis, not to mention dessert. Ya, wah, saya suka sekali yang namanya coklat muffin dan es krim. Buah hanya saya beli kalau lagi diskon di supermarket. Ya. Nah, memang perubahan ini betul-betul tidak nyaman, ya. Tapi saya belajar banyak hal dari sini. Salah satunya adalah saya menemukan satu jurnal dari Inggris di tahun 2013 yang meneliti 80.000 orang di sana. Dan mereka menemukan kesehatan emosional yang optimal itu dimiliki oleh seseorang yang mengkonsumsi 7 porsi buah dan sayur setiap hari. Sampai saat ini, saya masih bersyukur dan berterima kasih saya pernah ketemu jurnal ini. Ya. Jadi tanpa basa-basi waktu itu, saya langsung mengubah pola makan saya yang pemakan segalanya, kalorinya tinggi, banyak makanan proses, menjadi pola makan 100% berbasis nabati. Dan setelah 3 bulan, luar biasanya, gejala depresif yang saya rasakan itu hilang. Dan berat badan saya itu juga turun sampai 16 kg. Ya. Konstipasi, sinusitis itu hilang tanpa intervensi medis apapun. Dari sinilah sebetulnya tercetus inspirasi dan juga rasa ingin tahu yang besar tentang pola makan sehat untuk saya muncul. Nah, buat saya sendiri, sebetulnya yang namanya pola makan sehat itu bukan berarti hanya pengen jadi kurus gitu, ya. Seseorang, Denis termasuk saya dan saya yakin banyak orang di sahabat budaya juga, pasti makan sehat itu untuk supaya badannya lebih fit, lebih jarang sakit contohnya, lebih berenergi, membuat penanda kesehatan di level yang seharusnya, misalnya tensi, gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Dan juga mungkin berdampak positif terhadap kesehatan emosional atau mood kita. Weight loss mungkin akan terjadi dan pasti terjadi, tapi itu adalah bonus, bukan tujuan akhir. Nah, sebetulnya sudah banyak ya orang-orang di masyarakat yang ingin makan lebih sehat. Tetapi pada pelaksanaannya banyak terjadi kebingungan. Ya. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena yang pertama, banyak orang yang mendasarkan konsep kesehatan atau pola makan sehatnya itu berdasarkan sesuatu yang mungkin diambilnya dari sumber yang kurang kredibel, berdasarkan tren saja atau selebriti tertentu gitu ya. Dan saat ditelusuri ternyata itu hanyalah berbasis opini atau pengalaman pribadi yang dibuat sensasional. Ini adalah masalah pertama, ya. Seharusnya bukti epidemiologi, maksud saya. Ya, ini adalah masalah pertama. Yang kedua adalah tentang terpaku oleh satu gizi saja, misalnya protein, lemak, atau mineral tertentu. Ya. Memang membaca label gizi itu penting, ya. Tapi itu bukan cara terbaik menentukan makanan yang sehat dan tidak sehat, gitu. Coba bayangkan kita lagi ke pasar gitu misalnya ya, dan kita ngambil ubi, tempe,
gitu kan. Terus buah naga, mangga. Apakah ada label gizi di situ? Enggak ada label gizi. Tapi kita tahu itu adalah makanan sehat. Nah, coba Anda bayangkan sekarang gini. Anda awam gizi. Ya. Anda masuk ke supermarket dan warung, dan kemudian Anda melihat dua produk ini. Oke. Banyak dari Anda yang akan memilih sebelah kiri. Ya. Mungkin karena memang banyak dari Anda yang suka rasanya, ya. Tetapi juga sebagian dari Anda akan mengambil yang sebelah kiri karena klaim gizinya. Tinggi protein, difortifikasi vitamin ini itu. Ya. Padahal kita tahu yang sebelah kanan itu lebih sehat. Oke. Dan yang terakhir, yang masalah ketiga adalah masih terpaku pedoman gizi yang lama. Hal yang dulunya penting, mungkin sekarang sudah tidak lagi relevan. Ya, contohnya begini, banyak orang menekankan pentingnya protein, sumber protein hewani. Karena dulunya banyak dari orang-orang yang terkena penyakit busung lapar. Yang saat ditelusuri penyebab utamanya adalah kekurangan protein dan kekurangan kalori. Ya. Tapi penyakit busung lapar di zaman modern seperti ini sudah tidak lagi relevan karena yang penderitanya sudah sangat amat sedikit. Ya, mungkin masih ada di daerah-daerah tapi tidak di kota besar. Ya. Dan ironisnya kalau kita sekarang melihat data-data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2014, kita melihat penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu sebetulnya adalah stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, hipertensi. Ya. Yang mana protein hewani yang terlalu berlebihan justru malah menambah resiko penyakit tersebut. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang pola makan yang sehat, kita tidak bisa mendasarkannya pada opini, ya, tapi harus didasarkan bukti atau evidence base yang kita dapat dari penelitian-penelitian gizi terbaru. Nah, jadi kalau kita kompilasi semuanya dan kita bukti-bukti terbarunya kita kumpulkan, kita lihat apakah kita mendapatkan jawaban pola makan apa yang sehat untuk kita sekarang. Untuk menjawab pertanyaan ini, pada tahun 2015 di Boston, Amerika, ada satu pertemuan bersejarah di mana 20 pakar gizi dan pakar pangan dunia itu bertemu di situ. Ya. Kredibilitas dan rekam jejaknya yang sangat kuat, ya, dan juga sudah berkontribusi lah kepada ilmu penelitian gizi semuanya. Ya. Dengan prinsip makan sehat yang berbeda-beda. Dan mereka semua sudah membantu banyak orang melalui pola makan. Tujuan dari pertemuan bersejarah ini adalah apakah mereka bisa menemukan persamaan di antara perbedaannya mereka. Dan ternyata bisa. Ya. Mereka tumpahkan itu di dalam satu dokumen bernama The Old Ways Common Ground Consensus. Ya. Ada 11 poin, ya, silahkan ke Mbah Google, ya, coba cari Old Ways Common Ground Consensus. Di situ bisa dilihat. Saya akan kasih tahu konsensus utamanya saja yang paling atas. Pola makan yang sehat adalah pola makan yang memperbanyak dan mayoritas berbasis nabati, mengurangi sumber hewani dan mengurangi makanan proses. Oke. Pertemuan ini adalah kayak semacam all-star game, tapi bukan basket, tapi ngomongin gizi gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita melihat Harvard contohnya, institusi yang selalu membuat pernyataan kesehatan menggunakan bukti-bukti penelitian yang terbaru, saat mereka membuat piramida makanan sehat, bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Gimana cara membaca piramida ini? Oke. Pertama, yang bawah itu adalah fondasi gizi. Fondasi gizi di mana sebaiknya atau idealnya ini dimakan setiap hari. Semakin ke atas bersifat opsional atau rekreasional. Oke. Nah, sekarang coba dilihat 5 fondasi utama yang di paling bawah itu adalah sumber-sumber yang berbasis nabati. Kemudian bahkan di Harvard sendiri protein tidak lagi harus hewani. Ya. Protein justru mereka menyarankan mengganti sebagian besar dengan sumber nabati. Walaupun masih ada ruang untuk protein hewani. Ya. Tetapi itu bersifat opsional, bahkan daging merah bersifat rekreasional yang harus ditreat seperti soda. Gitu. Oke, nah
Sebetulnya ini juga didukung oleh panduan gizi negara kita dari Kemenkes, ya, di dalam panduan isi piringku. Ya. Coba kita lihat di isi piringku, lebih dari 80% dari piring yang seharusnya itu berbasis nabati. Sayuran, buah-buahan, makanan pokok. Oke? Di lauk pauk itu memang ada ayam, ada telur, ada ikan. Tapi di potongan yang sama itu juga ada tempe, ada tahu, ada kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. Pertanyaannya mengapa? Mengapa semua institusi ini, dan tadi satu pertemuan bersejarah itu, menyarankan orang-orang untuk memperbanyak sumber nabati? Karena jika kita melihat penyakit yang ada di zaman modern sekarang, dengan label yang bermacam-macam, ya bisa dari kanker, diabetes, tinggi kolesterol, penyakit autoimun, dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita melihat, mau mencari sumber permasalahannya, kita tiba di satu akar yang sama. Yaitu adalah defisiensi serat, kekurangan serat. Oke. Nah, kenapa ini jadi penting? Gitu. Begini, di dalam tubuh kita tidak tinggal sendiri. Kita tinggal bersama makhluk-makhluk kecil yang kita sudah pasti tidak bisa lihat di dalam sistem pencernaan kita. Ya. Dan mereka berbagai spesies hidup di situ. Ya, ada bakteri, ada fungi, ada arkia, ada mikroba, dan sebagainya. Di antara mereka ada bakteri, atau saya bilangnya flora usus yang baik, dan ada flora usus yang buruk. Oke. Nah, saat bakteri atau flora usus yang baik itu kita berikan makanan dan nutrisi yang seharusnya, dia akan membuat satu senyawa yang sangat besar dampaknya untuk kesehatan kita. Antiinflamasi, anti kanker, kemudian pengiriman signal dari pencernaan ke otak. Ya, kalau kita sudah kenyang, itu menjadi lebih responsif dan masih banyak lainnya. Mereka bukan tetangga yang harus, atau tamu yang harus diundang. Ya. Mereka itu seperti anak atau kembaran kita gitu. Yang memang sudah ada sejak kita lahir. From day one. Gitu. Nah, tapi apakah kita tahu mengenai mereka? Banyak dari kita tidak tahu. Bahkan saya selama 25 tahun pertama, saya tidak tahu keberadaan anak-anak di dalam sistem pencernaan saya. Jadi boro-boro saya mau ngasih mereka makanan. Gitu. Nah, padahal kalau kita nggak ngasih mereka makanan, sulit untuk kita sehat seutuhnya. Ya, karena kalau mereka kita kasih makanan, mereka senang, mereka akan berbalik memberikan kesehatan juga buat kita. Ya, jadi pertanyaannya di sini, sebenarnya apa sih yang mereka makan? Serat. Beragam jenis serat. Oke. Nah, jadi banyak orang pintar, ya, dulunya tidak ada yang pernah berpikir terlalu hebat tentang flora usus ini. Ya. Mereka mikirnya ya mungkin cuma hangout aja di situ, gitu. Tapi itu berubah di tahun 2012. Di tahun 2012 ada seseorang bernama Dr. Rob Knight dari Universitas San Diego di Amerika. Beliau menginisiasi satu proyek besar bernama American Gut Project. The American Gut Project ini beliau menemukan bahwa ternyata flora usus orang itu semuanya berbeda-beda, seperti fingerprint. Beliau ingin mengetahui apa hubungannya flora usus orang tersebut atau individu dengan kesehatan atau penyakit yang dipunyainya. Ya. Begitu banyak penemuan mencengangkan yang didatangkan dari penelitian ini, tapi konklusinya sederhana sekali. Beliau menemukan bahwa orang yang memiliki flora usus yang optimal, itu ternyata dimiliki oleh orang yang mengkonsumsi 30 jenis ragam nabati per minggunya. 30 jenis ragam nabati per minggu. Terlepas dari apakah Anda seorang vegetarian ataukah bukan. Ya. Ini mencakup buah, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain yang akan kita lihat nanti. Oke? Nah, jadi
keragaman nabati adalah kunci dari pola makan yang sehat. Oke. Jadi kalau misalnya Anda berpikir, oh saya makan sayur kok setiap hari, tapi kalau orang Indonesia biasanya makan kangkung terus. Ternyata itu bukan sesuatu yang cukup. Ya. Nah, sama seperti manusia, ya, flora usus kita itu juga punya makanan favorit. Ternyata tidak semua serat itu diciptakan sama. Ya. Yang disukai oleh flora usus kita adalah serat yang namanya resistant starch, atau jenis serat yang dapat mencapai usus pencernaan terakhir dalam jumlah banyak. Kenapa ini penting? Ya, karena rumah terbesar mereka adanya di usus pencernaan terakhir. Ya. Jadi apa aja yang dimaksud dengan resistant starch? Yang pertama itu adalah umbi-umbian, ya, ada kacang-kacangan, ada sayuran-sayuran akar, biji-bijian seperti beras merah, beras coklat, beras hitam, kemudian ada sorghum, ada jali-jali. Sayangnya beras putih nggak masuk di sini, soalnya seratnya banyak hilang ya dalam prosesnya. Kemudian buah-buah sepet, intinya marujak gitu ya, sayuran cruciferous, rempah-rempah dan bawang-bawangan, berbagai jamur dan berbagai makanan fermentasi yang kita punya. Oke. Ini adalah keragaman nabati yang kita bisa pakai gitu untuk menambah ragam serat di dalam pola makan kita. Dan seperti yang Anda lihat, banyak dari sumber lokal gitu ya. Ini menjadi hal penting. Kenapa? Karena seperti kata Hippocrates ya, bapak dari segala ilmu kesehatan dulunya, all health starts in the gut. Atau semua kesehatan itu dimulai dari pencernaan. Oke. Dan di dalam pencernaan, sekarang kita tahu banyak makhluk kecil yang tidak bisa terlihat tetapi memiliki dampak yang begitu besar buat kesehatan kita. Jika mereka senang, mereka akan membalas budi dengan memberikan kita kesehatan. Oke, nah kalau ilmu gizi di tahun 2020, kita tidak lagi cukup untuk mengetahui, oh ini kesehatan sehat untuk saya. Tapi karena perubahan iklim yang sudah tidak bisa dibantah lagi, ya, tanda-tandanya terlalu kuat gitu ya. Sekarang kita harus bertanya juga, oke, ini sehat untuk saya, apakah ini sehat untuk lingkungan? Nah, jadi apa hubungannya dengan gizi dengan yang sebagian besar nabati, hubungannya dengan ketahanan pangan kita, negara kita? Jawabannya sangat positif, ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu protein tidak lagi harus hewani, ya, kita lebih banyak bisa mengeksplorasi dan mungkin membudidayakan sumber protein lokal yang sudah lama terlupakan. Ya, seperti mungkin kacang tolo, kacang koro, kacang kapri, dan kacang-kacangan lainnya. Ya. Seperti yang kita tahu, proses penanaman protein nabati membutuhkan lebih sedikit sumber daya dari air, lahan, bahkan tidak butuh pakan ternak. Ya. Dan kedua, hasil panennya bisa dikeringkan. Kalau bisa dikeringkan, ini penting sekali untuk ketahanan pangan. Kalau bisa dikeringkan, berarti bisa disimpan. Jika bisa disimpan, berarti bisa surplus dan ketahanan pangan akan menjadi positif. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita udah tahu sekarang karbohidrat bukan hanya nasi. Kalau misalnya dari keragaman nabati tadi ada umbi-umbian dan lain-lain. Sebelum revolusi hijau, kita juga udah belajar bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki sumber karbohidratnya yang berbeda-beda. Semakin ke timur, semakin berbasis umbi-umbian contohnya. Ya, misalnya singkong, ubi, tapi juga ada sukun, ada jagung, dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang dengan mindset, oke, berarti tidak perlu nasi, pertanian beras yang memang cenderung monokultur dan membutuhkan banyak air, sekarang bisa digeser menjadi pertanian-pertanian sumber karbohidrat yang lain yang mungkin tidak perlu air sebanyak itu. Dan itu akan berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan kita. Kemudian yang keempat adalah keragaman nabati ya. Kita tinggal di negara yang keragaman hayatinya itu luar biasa. Dari berbagai macam umbi-umbian, kacang-kacangan, bumbu-bumbu dapur, sampai biji nangka, itu semua bisa menjadi makanan. Semua itu bisa menjadi kalori. Apalagi kalau ini dikawinkan dengan teknologi pangan, saya yakin sebetulnya ini positif sekali untuk ketahanan pangan. Dan yang terakhir, penanamannya
dan juga prosesnya dan lain-lain memang 90% lebih rendah jejak karbonnya dibandingkan protein hewani. Sekarang saya sudah 8 tahun ya mengadopsi pola makan berbasis nabati. Ya, saya sehat, nggak ada tanda-tanda kekurangan protein gitu ya. Tapi apakah Anda harus menjadi vegetarian untuk sehat? Sama sekali enggak. Ya. Jadi, tapi saya ada di sini hari ini bicara depan Anda sekalian. Ya, sebenarnya hanya ingin mengingatkan bahwa protokol untuk menjadi sehat secara fisik maupun emosional sebetulnya sederhana. Perbanyaklah makanan yang utuh diproses secara alami. Ya. Utamakan sebagian besar berbasis nabati. Kurangilah makanan proses, kurangilah makanan instan, kurangilah produk susu sapi, substitusi saja ke susu nabati kalau bisa. Kurangi protein hewani atau kalau lagi mengkonsumsi protein hewani, pilihlah yang lebih baik. Ya. Dan yang terakhir yang buat saya paling penting adalah keragaman nabati. Baik Anda seorang vegetarian atau bukan, sekali lagi ingat, keragaman nabati adalah kunci kesehatan. Ya, kunci dari pola makan sehat. Jadi, tadi kita udah lihat 30 jenis ragam nabati, tapi gerakan yang saya sedang buat itu adalah 40 plants a week atau 40. Untuk teman-teman yang memang sudah terbiasa makan sayur, ini targetmu. Oke, mungkin di awal saat melakukan perubahan ini akan terasa aneh dan sulit. Tapi seperti semua hal, Anda akan terbiasa. Ingat, seseorang yang merasa tidak punya waktu untuk makan sehat sekarang, akan punya waktu untuk merawat sakitnya nanti. Semoga sesi ini bermanfaat. Terima kasih. Pekan Kebudayaan Nasional adalah bagian daripada kita menceritakan tentang apa yang kita makan di hutan, apa yang kita bisa dapatkan di hutan. Dan bagian Papua adalah bagian yang bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat Indonesia lain untuk menjaga kedaulatan pangan itu sendiri. Jadi kami mendapatkan semua bahan makanan yang berasal dari hutan sagu, dan Papua menjaga hutan sagu karena di situ adalah ibu yang dimana kita bisa mendapatkan segala macam sesuatu yang ada di hutan itu. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Jadi apa yang kami lakukan, tim Papua Jungle Chef mengandalkan hutan, dan kami menjaga hutan sebagai ibu. Dengan adanya hutan ini, kita bisa mendapatkan semua bahan pangan yang ada di dalam hutan itu sendiri. Baik itu tanaman sayur dan tanaman-tanaman yang lain yang bisa menghasilkan sumber pangan bagi kehidupan. Dan apa yang kami lakukan yaitu menjaga kembali hutan sagu yang ada di Papua, dan kami berharap ke depan hutan sagu ini menjadi sumber pangan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, bukan hanya masyarakat yang ada di wilayah timur, Papua dan yang lain-lain Indonesia seperti Sulawesi. Jadi kalau hutan dirusak berarti Anda merusak sumber pangan. Salah satunya seperti ini. Ini adalah bagian dari cerita kami dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Untuk masyarakat Indonesia, menjaga budaya adalah bagian dari kehidupan kita masing-masing di setiap suku yang ada di Indonesia. Kami berharap
wilayah Indonesia lain melakukan hal yang sama untuk menjaga kedaulatan pangan atau ketahanan pangan yang ada di wilayah kalian masing-masing. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Salah satunya seperti ini. Jadi kita mendapatkan sesuatu dalam artian yang dimaksud dengan pasar berarti kita berbelanja segala sesuatu di hutan. Dengan menjaga hutan berarti kita menjaga. Hari ini kami dari Papua Jungle Chef akan coba menyajikan beberapa resep yang kita dapat dari hutan sesuai dengan moto kami bahwa hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Dengan begitu, kita menceritakan tentang apa yang ada di hutan ini menjadi sumber lumbung pangan bagi masyarakat Papua itu sendiri, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami berharap sagu menjadi bagian dari bahan makanan Indonesia yang disamakan dengan beras atau tanaman-tanaman lain, palawija dan yang lain-lain. Dan ini perjuangan kami adalah bagaimana mengolah segala sesuatu. Dan kami berharap di episode berikut kami akan coba menyajikan semua yang dihasilkan oleh hutan sagu, yaitu mendapatkan menjadi bagian dari pasar yang kita memanen segala sesuatu dari hutan. Jadi kalau hutan kami rusak berarti kehidupan kami juga ikut rusak, dan itu membuat kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang mengalami kelaparan seperti yang terjadi di beberapa negara-negara yang lain. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Ini salah satu contoh seperti kita memanen sayur pakis. Nah, ini semua didapatkan di alam. Yes.
pelan-pelan. Nanti yang kamu kasih sedikit. Nah, sini. Yuk. Sambil ini begini. Oh, sip. Oke, bentar. Mundur lagi. Rp10.000 kah? Belum bayar sih itu, tapi ikut masuk hutan. Oke, di dalam hutan sagu pasti di mana-mana ada tumbuh sayur kaki, itu emang panen. Halo sahabat budaya, saya Adi Putri, saya seorang culinary storyteller atau juga bisa disebut sebagai pendongeng kuliner. Apa ya pentingnya seorang pendongeng kuliner? Masa makanan aja harus diceritain? Oh iya, tunggu dulu. Kadang-kadang kita tuh kalau misalnya abis baca Instagram, lihat foto-foto di Facebook, abis browsing-browsing lihat makanan, ngelihat visualnya, aduh bagus banget nih kayak pengen makan. Tapi bayangkan ketika makanan-makanan yang tampilannya bagus ini ada ceritanya. Misalnya, ada gambar sup warna hitam. Hanya mungkin orang-orang dari Makassar dan Surabaya yang tahu. Oh ini hitam pakai keluak. Oh ini pasti enak. Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah makan? Kok makanan warna hitam sih? Kayaknya aneh ya. Tapi orang-orang seperti saya akan menceritakan. Hitamnya ini datang dari keluak. Sebuah benda kecil bulat yang sebenarnya kalau salah cara pengolahannya justru mengandung racun. Loh, mengandung racun kok bisa dimakan? Iya,
ada proses tertentu yang membuatnya justru ditarik racunnya memberikan rasa yang baru untuk sebuah sup daging ini. Keluak namanya. Ini baru sedikit cerita. Biasanya dari situ orang-orang langsung mulai, jadi penasaran, pengen coba. Jadi itu hanya satu dari ribuan cerita-cerita yang saya bisa tampilkan dari sebuah masakan tradisional Indonesia. Baru satu. Mau saya ceritakan berapa lagi? Oke, semua orang makan sate. Ya kan? Pasti suka makan sate. Tapi kalau ditanya, apa sih, dari mana sih asalnya sate? Saya mendapatkan beberapa cerita. Salah satu kisah ini dituturkan oleh almarhum Pak Bondan Winarno. Beliau berkisah bahwa kemungkinan besar sate ini dibawa dari Cina. Karena zaman dulu itu banyak sekali pedagang-pedagang dari tanah Tiongkok pergi ke Indonesia, tentunya membawa budaya yang mereka makan di sana. Dibawa ke sini akan menyesuaikan dengan keadaan. Sate, konon sih artinya itu 3 potong daging. Tapi ketika kita bicara sate yang ada di Indonesia, apakah 3 potong? Tidak. Mungkin bisa 5, mungkin bisa justru lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi bukan 3 potong besar, kecil-kecil. Kenapa? Karena pada masa lalu ketika kita dijajah, kita tidak pernah berkesempatan untuk mendapatkan daging potongan terbaik. Yang mendapatkan itu hanya orang-orang yang berkuasa dan juga penjajah. Lantas apa yang didapat masyarakat? Daging-daging mungkin kualitas nomor 2, nomor 3. Tapi dengan kekayaan Indonesia, dengan berbagai bumbu, berbagai rempah, hadirlah bumbu sate yang mengakibatkan makanan-makanan ini memang ukurannya tidak lagi besar, tapi bicara tentang cita rasa, sate Indonesia itu juara. Mau sate apapun, mau sate Padang, sate ayam dari Madura, sate apapun. Karena rasanya hampir semua daerah punya satenya masing-masing. Itu belum lagi kita bicara tentang soto. Oke, berhenti. Kita tidak akan bercerita tentang semua makanan di sini. Tapi kita sudah sampai di tahap mulai memikirkan apakah pentingnya seorang culinary storyteller. Orang-orang bertanya ke saya, Mbak Ade, kalau misalnya bercerita makanan, emangnya bisa hidup dari situ? Oh iya pasti. Dan ini sangat menyenangkan. Mungkin saya menceritakan kisah awalnya sampai saya memutuskan menjadi seorang pengisah makanan, pendongeng makanan. Saya memang dilahirkan di keluarga yang suka makan. Dan saya paling suka bercerita tentang pengalaman makan saya ke teman-teman. Saya yakin teman-teman juga begitu. Sekarang dengan adanya sosial media, mulai nulis di Instagram, di Twitter, di Facebook, di berbagai platform yang ada. Mulai memberikan pengetahuan tentang ini loh yang aku masak. Ini loh yang aku makan, aku jalan-jalan kemana bisa kasih lihat apa sih? Di YouTube apalagi? Keliling satu kota ke kota lain. Waktu berhenti mampir di sebuah stasiun, nyobain ada lontong yang bentuknya kok kecil banget, ngelorot. Itu apa ya? Kok dimakannya pakai sate? Ketika kita bisa membagikan ilmu yang kita yakin bahwa orang-orang lain belum pernah dengar, pasti kita senang. Karena biasanya jadi ada engagement. Apakah itu komentar, ada like, ada pertanyaan, dan lain-lain. Mungkin buat pencipta konten, mereka akan menganggapnya, wah enak nih, berarti kita harus cari-cari lagi. Tapi yang kadang-kadang tidak disadari oleh pembuat konten makanan ini, sebenarnya mereka juga membantu. Membantu apa? Memperkenalkan, mempromosikan, melestarikan tradisi kuliner Indonesia. Dan itu yang memang kita semua butuhkan. Karena apa? Bayangkan ketika tidak ada orang yang menceritakan makanan. Saya tidak bicara tentang hanya saya. Saya bicara tentang semua konten berbasis makanan. Kalau nggak ada ini, orang-orang mungkin makannya itu-itu lagi. Karena apa? Udah cukup, setiap hari makan nasi, sayur, telur, udah kenyang, cukup kok. Nggak ada yang perlu dipamerin. Tapi artinya ada banyak makanan yang punah, karena tidak dikenal. Apakah benar banyak makanan yang hampir punah? Iya, saya cerita lagi bahwa beberapa makanan Betawi aja. Saya tinggal di Jakarta. Jakarta itu tanahnya orang Betawi. Tapi ketika kita bicara tentang makanan Betawi, orang taunya apa? Sop kaki kambing, soto Betawi, selesai.
apakah pernah tahu bahwa ada juga santapan ikan yang dimasak dengan keluak? Warnanya hitam juga. Ada. Terus belum lagi ada sekarang yang namanya es lendang mayang. Mungkin 4-5 tahun ini mulai ada di mana-mana. Tapi bicara 10 tahun lalu sempat nggak ada. Ketika ada yang mulai mengangkat di acara, orang memperkenalkan bahwa ini loh es lendang mayang ini adalah khasnya orang Betawi asli. Mulai dilihat, orang-orang mulai berdagang lagi. Mengembalikan tradisi budaya kuliner Betawi. Orang kembali kenal, senang, menceritakan lagi, apalagi ketika itu belum banyak. Terus Betawi juga punya nasi ulam. Orang-orang tanya, nasi ulam ini emang asalnya Betawi? Bukan, itu juga dibawa oleh orang Tionghoa yang zaman dulu membuat makanan paling terkenal ini di daerahnya. Kemudian dia punya 3 orang pegawai yang menjadi pedagangnya. Jadi setelah si orang ini masak, dia akan bagi ke 3 gerobak. 3 gerobak yang dibawa oleh orang Betawi berjalan-jalan ke daerah-daerah tertentu untuk menjual si nasi ulam. Setelah si bapak ini sudah nggak ada, ini akhirnya diteruskan oleh salah satu orang yang sekarang menjadi paling terkenal. Ketika kita bicara ada daerah Glodok, ada satu nasi ulam di sebuah kelenteng, di depan kelenteng, itulah si nasi ulam Misjaya yang paling terkenal. Orang-orang bicara lagi, berarti ini makanan Betawi banyak sekali ya pengaruh dari Tionghoa. Iya, jadi kalau kita bicara tentang kuliner tradisi Indonesia, tidak pernah lepas dari sejarah. Tidak pernah lepas dari berbagai budaya yang dibawa masuk. Nggak mungkin sebuah negara itu makanannya hanya dari situ aja. Ada pengalaman macam-macam. Apalagi mengingat Indonesia itu pada masanya pernah menjadi pusat perdagangan. Semua orang datang. Ada yang namanya jalur sutra, berdagang kain. Mereka tidak hanya berdagang, mereka juga menyebarkan efek-efek dari apa yang mereka punya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya orang kalau ke Manado suka makan kue kecil, bentuknya seperti roti, tapi agak mirip sama pastel. Kalau digigit ada ikan-ikan cakalang. Namanya apa? Panada. Mungkin ada teman-teman yang juga pernah ke Spanyol atau pernah mendengar ada kue namanya empanada. Boleh Google sekarang? Ya, sama kan? Berarti kira-kira siapa nyontek siapa? No, bukan contekan. Melainkan ada cerita yang dibawa yang akhirnya berasimilasi dengan bahan-bahan yang ada, dengan budaya sekitar. Berubahlah menjadi nama-nama tertentu yang kita kenal sekarang. Jadi kalau misalnya kita bicara makanan Indonesia, itu banyak ceritanya. Tidak akan berhenti di situ. Lantas, bicara tentang kembali ke pentingnya storytelling. Bayangkan kalau kita tidak menceritakan ini. Bayangkan kalau makan makanan enak itu hanya ada di daerah tertentu. Bagaimana mau mengembangkan? Yang makan hanya itu-itu aja. Hanya dia lagi. Sementara kita lah yang harusnya memperkenalkan ini ke dunia. Beberapa bulan lalu, saya pernah membawa seorang chef internasional untuk datang jalan-jalan di sebuah area di Sumatera Barat. Orang bertanya, apa yang dikenalkan? Saya bilang rendang. Kenapa? Rendang itu banyak ceritanya. Kadang-kadang mungkin kita itu ngelihatnya, aduh, setiap hari makan rendang, kalau dikasih nasi bungkus rendang. Makan ke warung depan rendang, bahkan bukan restoran Padang aja, makannya rendang juga. Tapi ada cerita bagus yang menarik banget menurut saya dari sebuah makanan bernama rendang itu. Jadi kenapa sih orang Indonesia kok dari Sabang sampai Merauke semua kenal rendang? Bukankah sebenarnya rendangnya sendiri ada dari Indonesia Barat? Betul, tapi lagi-lagi ceritanya orang Sumatera Barat itu punya kebiasaan merantau. Ketika orang merantau, sama seperti cerita saya tadi, dia akan membawa budaya makan yang dia ada dari rumah ke tempat dia tinggal sekarang. Aku di rumah tuh biasa dimasakin ibu rendang. Oke, maka di sini saya akan mencoba untuk masak rendang. Biasanya di satu tempat, di mana area ada orang-orang tinggal, saya bicara misalnya orang Jawa di Sumatera.
pasti ada area tertentu yang isinya bahan-bahan makanan Sumatera, warung-warung makanan dengan bahan makanan Jawa tadi. Jadi begitu pula dengan orang-orang Padang, kenapa sampai di Papua juga ada pasti warung masakan Padang. Itulah yang menyebabkan semua orang kenal rendang. Jadi ketika saya memperkenalkan si rendang ini kepada si chef internasional ini, yang dikenalkan bukan cuma makanannya. Karena saya yakin, untuk membuat orang suka rendang itu nggak sulit. Kita pernah 2 kali kok memasukkan rendang sebagai nomor 1 best food of the world, itu versi CNN. Semua setuju. Bukan cuma itu, ada nasi goreng juga, ada sate, ada soto. Tapi rendang selalu nomor 1. Tapi yang bisa saya ceritakan ke mereka adalah prosesnya. Inilah bagaimana orang-orang di Sumatera Barat memasak. Inilah ceritanya. Bagaimana mereka memasak begitu lama, 6-8 jam, membuat santan tua terkaramelisasi sehingga warna rendang itu menjadi coklat tua bahkan hitam. Yang dibawa rasanya nikmat. Apa yang awalnya membuat orang-orang ini membuat rendang? Karena ketika mereka harus merantau, mereka harus membawa makanan yang awet di jalan. Dengan proses segitu lama, rendang jadi tahan lama. Kita tidak perlu masukkan di kulkas, itu pasti tahan. Jadi itu adalah bekal yang abadi. Sama seperti halnya ketika kita bercerita. Yang kita ceritakan itu akan abadi. Kalau orang tanya, buat apa Mbak Ade ceritain makanan? Karena begini, kalau saya memberikan kamu cerita sebelum kamu menyantap sebuah makanan di piring, makanan itu akan terasa lebih nikmat karena kamu tahu prosesnya. Bukan cuma bahannya. Saya tidak akan cerita sapinya ambil dari mana, cabenya dari mana, atau mungkin kemarin adik saya harus manjat pohon kelapa untuk memetik kelapa untuk nantinya membuat santan. Saya tidak perlu cerita sampai situ. Tapi kalau kamu tahu prosesnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, budaya di belakangnya seperti apa, masa sih sepiring nasi dengan rendang tidak jadi lebih nikmat? Masa sih semangkuk sup atau semangkuk sop ayam tidak jadi lebih nikmat? Hal berikutnya adalah kamu akan ingat terus. Rasa yang enak mungkin kamu lupa. Tapi cerita di balik sebuah makanan yang enak, kamu pasti akan selalu ingat. Jadi ketika kita jalan-jalan, jangan lupa. Saya tahu kok rasanya sekarang semua sudah melakukan hal yang sama. Makanan tiba, mana handphone saya? Oh, oke. Foto dulu ya. Sorry ya, foto dulu ya. Foto, baru berdoa, kemudian menyantap. Selesai menyantap ngapain? Oh, jangan lupa posting supaya teman-teman tahu saya habis makan di sini, makanannya apa. Apakah cuma cukup dicerita makanannya? Kalau misalnya teman-teman ingin sekali menjadi seorang pendongeng makanan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1, kita datangi siapa yang masak. Kalau kita nggak tahu siapa yang masak, sebenarnya tinggal lihat aja. Siapa sih yang menyajikan? Kalau kita bicara warung sih biasanya langsung ketemu sama yang masak. Kita ajak bicara. Kita tanya, bagaimana sih cara buatnya? Dengan pendekatan yang baik, pasti kamu akan dapat cerita. Mereka tidak akan takut bahwa kamu sebenarnya dianggap, oh mau nyolong resep ya? Enggak, pasti mereka cerita. Mereka biasanya akan lebih senang lagi ketika ditanya, Bapak sudah berapa lama belajar masak ini? Siapa yang ngajarin? Kisah-kisah ini selalu membangkitkan memori bagi mereka. Apakah mereka diajarkan oleh mantan bosnya, ataukah mereka dapat ilmu ini dari almarhum neneknya? Cerita yang sentimental biasanya membuat orang langsung bercerita terus ke kita tanpa ada yang aling-aling. Ceritanya menarik, itu juga yang bisa kita sampaikan. Lagi-lagi, semua yang mendengar akan jadi lebih tertarik, kemudian memutuskan, baiklah, saya akan menceritakan ini lagi ke orang-orang lain supaya mereka tetap mau makan di sini. Kita jangan mau sampai sajian ini hilang, sampai punah. Karena kita mau sampai anak cucu kita, tempat ini masih ada. Biarpun nanti mungkin yang masak bukan orang yang sama. Biarpun mungkin nanti cara masaknya mungkin ada perubahan. Yang tadinya Anglo mungkin lama-lama sudah berganti. Tapi kita selalu tetap berusaha untuk menceritakan supaya tradisi kuliner budaya Indonesia ini tidak pernah punah.
Sekian, saya harapkan kisah ini menjadi cerita yang baik untuk teman-teman untuk mulai terinspirasi menjadi seorang pendongeng kuliner juga. Sebelum acara ini berakhir, saya akan memanggil teman saya, Max Mandias. Max, silakan. Halo, hai Mbak Ade, hai semua sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan berbagai program acara. Ya, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi, Hingga layanan video streaming.